Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hernanelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan dan teman-teman sekalian yang menonton video pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ani Nurseha dari kelas MPI 3B dengan NIM 2212549. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, langsung saja ke videonya. Sebelum masuk ke materi mengenai apa saja sih bentuk-bentuk dari pendekatan perencanaan pendidikan itu, nah di sini ada pengertian mengenai pendekatan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu merupakan tolak ukur atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi perencanaan pendekatan itu merupakan sudut pandang yang digunakan agar proses pendidikan ini bisa berjalan secara baik dengan tujuan yang efektif dan efisien. Itu. Nah, langsung saja untuk pembahasan pada materi ini terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama ada pendekatan kebutuhan sosial, kedua pendekatan sosial justice, ketiga pendekatan demografis, keempat pendekatan social mapping, dan kelima ada pendekatan intra-educational exploration. Nah, apa sih dari kelima pendekatan tersebut? Yuk kita bahas. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pendekatan kebutuhan sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kebutuhan sosial? Jadi pendekatan ini lebih menekankan pada pemerataan kesempatan atau kuantitatif dibanding dengan aspek kualitatif. Nah, misalnya untuk sekarang ada yang namanya wajib belajar 9 tahun. Nah, itu contoh dari pendekatan kebutuhan sosial. Kemudian pendekatan kebutuhan sosial ini adalah pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orang tua secara bebas. Nah, kemudian untuk perencanaan pendidikan kebutuhan sosial ini kita harus bisa memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisa 4 aspek. Nah, apa saja sih? Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua ada partisipasi dalam pendidikan. Jadi, partisipasi dalam pendidikan itu dapat dihitung dengan menggunakan persentase penduduk yang bersekolah. Jadi, untuk menentukan seberapa banyak penduduk yang melakukan pendidikan di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga ada arus murid. Arus murid ini dimulai dari kelas 1 ke kelas yang lebih tinggi atau satu tingkat pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir ada keinginan masyarakat. Ini tergantung dari pilihan masyarakat itu sendiri ingin mengambil pendidikan yang seperti apa. Misalnya salah satu individu ingin masuk ke pendidikan yang lebih menjorok ke kejuruan, berarti dia harus masuk ke sekolah menengah kejuruan atau SMK gitu. Dari pendekatan kebutuhan sosial ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan. Nah, saya jelaskan di sini ada 3 kelemahan pada pendekatan kebutuhan sosial. Yang pertama ada pendekatan ini mengabaikan masalah alokasi dalam skala nasional dan samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan karena beranggapan bahwa penggunaan sumber daya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia. Yang kedua, pendekatan ini mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan atau disebut sebagai manpower planning yang diperlukan di masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, pendekatan ini cenderung hanya menjawab pemerataan pendidikan saja sehingga kualitas lulusan lebih diutamakan ketimbang kualitasnya. Nah, materi yang kedua yaitu pendekatan social justice. Nah, jadi pendekatan social justice ini merupakan perencanaan pendidikan yang tujuannya itu untuk pengembangan sosial masyarakat dengan mengedepankan keadilan bagi masyarakat yang kurang dilayani. Nah, biasanya untuk pendekatan social justice ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan.
misalnya kaum minoritas atau masyarakat terpencil yang dimana tempatnya itu pelosok dan sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan, atau misalnya masyarakat kurang mampu yang kekurangan dalam biaya. Yang ketiga ada pendekatan demografis. Nah, pendekatan demografis ini didasarkan pada estimasi pertumbuhan penduduk yang akan memperoleh layanan pendidikan dalam periode waktu tertentu. Pendekatan ini sangat berguna untuk pengambilan kebijakan pemerintahan, yaitu untuk menentukan jenis layanan pendidikan, jumlah bangunan sekolah yang perlu disediakan, untuk menentukan jumlah guru, menentukan anggaran dan sumber daya yang harus disediakan. Nah, materi yang ketiga yaitu pendekatan school mapping. Nah, school mapping ini adalah salah satu pendekatan perencanaan pendidikan yang disebut microplanning. Jadi, microplanning itu sebuah perencanaan tingkat dasar. Artinya mengidentifikasi aspek dasar atau kecil dan lebih jelas. Terus model perencanaan ini memperhitungkan lokasi geografis sekolah atau lembaga pendidikan sebagai aspek yang paling penting dari perencanaan pendidikan. Sesuai dengan namanya, school mapping berarti untuk letak geografisnya di sekolah. Nah, kemudian untuk school mapping ini erat hubungannya dengan perencanaan alokasi dan lokasi sekolah. Nah, yang dimaksud dengan alokasi sekolah ini berarti jumlah sekolah tertentu yang telah direncanakan atau telah ditentukan bagi suatu daerah untuk mencapai target. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi sekolah yaitu letak atau site sekolah itu sendiri. Nah, artinya menentukan letak fasilitas sekolah yang baru agar fasilitas itu dapat dipergunakan secara optimal sesuai dengan keadaan setempat. Nah, kemudian untuk perencanaan lokasi dan alokasi ini harus memenuhi kriteria juga agar nanti dapat mencapai sasaran yang optimal. Nah, misalnya jika kita ingin membangun sekolah dasar, berarti kita harus membangun sekolah dasar itu di tempat yang banyak anak usia dini, atau misalnya membangun sekolah menengah atas atau kejuruan di tempat yang banyak lulusan SMP. Kemudian proses school mapping ini ada tahapan-tahapannya juga. Nah, diantaranya yang pertama penyusunan data statistik yang diperlukan, mulai dari data rutin sampai dengan yang bukan rutin. Yang kedua ada pengadaan peta dalam skala tertentu. Kemudian yang ketiga ada penetapan standar tentang sekolah, luas ruangan, dan peralatan yang diperlukan, sasaran yang harus dicapai pada waktu tertentu, dan standar lain yang relevan. Yang keempat ada kegiatan mempersiapkan format-format. Nah, yang kelima ada penganalisa data yang dikumpulkan dan membandingkannya dengan standar untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi tentang upaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada tahap yang kelima ini, disinilah lokasi sekolah ditentukan untuk seperti apa sih sekolah yang direkomendasikan itu yang bagus untuk penduduk-penduduk itu seperti apa. Nah, yang keempat ada pendekatan intra-educational exploration. Nah, jadi pendekatan ini adalah perencanaan pendidikan yang berbasis pada data yang tersedia. Untuk cara kerjanya itu menghitung implikasi kuantitatif. Misalnya, bila mana ingin mencapai target tertentu pada tahun tertentu, maka perencanaan pendidikan harus mengekstrapolasi dari angka-angka yang ditargetkan tersebut kepada angka lain seperti suplai guru, pembangunan gedung baru, pencetakan buku ajar misalnya. Nah, makanya dari pendekatan ini sangat dibutuhkan banget statistik agar data-datanya itu bisa teruraikan secara tepat dan baik. Nah, kemudian konsentrasi perencanaan ini terpusat hanya pada satu aspek atau program yang sudah jelas, khususnya terkait dengan besaran target yang jelas, periode waktu tertentu, anggaran yang tersedia, kebijakan pemerintah yang sudah jelas, dan pelaksanaan program. Nah, itu saja penjelasan mengenai pendekatan perencanaan pendidikan yang saya ambil dari 6 referensi, salah satunya di buku Pengantar Ilmu Manajemen Pendidikan, Teori dari Praktek Mengelola Lembaga Pendidikan Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Di situ paling banyak saya menemukan referensi mengenai materi ini. Untuk selanjutnya, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.